Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Adari Padang Sidimpuan, Pusat Pendidikan Tinggi Islam. Berlokasi strategis di Padang Sidimpuan, mari kita lihat lebih dekat. UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Adari Padang Sidimpuan. Dengan fasilitas representatif, salah satunya Auditorium Syekh Ali Hasan Ahmad Adari. Pemandangan kampus yang asri dan mendukung suasana belajar. Tersedia pula asrama putra bagi mahasiswa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja pada PPG Transformasi Pendidikan Agama Islam tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Sahril Brutu SPDI, mahasiswa PPG PAI tahap 2 tahun 2025 di LPTK Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Adari Padang Sidimpuan dengan NIM 2521101286 pada hari ini, Rabu tanggal 8 Oktober tahun 2025. Saya akan melaksanakan uji kinerja di SDN nomor 030432 Rahib kelas 5 dengan materi puasa Ramadan. Terima kasih dan selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, marilah kita membuka pembelajaran kita sebagaimana mestinya. Mudah-mudahan Allah memberikan kita kelancaran dan ilmu yang bermanfaat. Maka marilah kita buka dengan doa. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbil zidni ilma warzuqni fahma wa amalan sholihah. Amin. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan kita diberikan petunjuknya dalam menggali pembelajaran kita. Bagaimana kabar kita semua? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Ya, mudah-mudahan berikan kesehatan, ya kan? Untuk rasa cinta kita kepada tanah air kita, maka ada baiknya kita mengingat kembali dengan lagu Indonesia Raya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi panduk hidupku. Indonesia kebangsaanku, hiduplah Indonesia Raya. Yes. Di sini coba Bapak tanya, hadir semua? Iya, hadir semua. Berarti kita
sudah membekali diri kita dalam mengikuti pembelajaran kita, ya kan? Coba dirapikan dulu, dirapikan. Ada rapi? Ya udah ya. Oke, masuk kita materi kita pada hari ini, yaitu puasa Ramadan, ya kan? Ya, coba Bapak tanya, siapa sudah pernah melaksanakan puasa? Ya, turun tangan. Oke, alhamdulillah, berarti adik-adik ini sudah pernah melaksanakan puasa ataupun perintah Allah Subhanahu wa taala. Coba dulu kita tepuk puasa. Coba. Tepuk puasa. Tidak makan, tidak minum, tidak marah. Sahur jangan lupa puasa. Udah semangat kan? Coba diperhatikan semuanya, diperhatikan ke depan. Di sini tentang ibadah puasa. Ya, coba ini diperhatikan dulu ya. Didengarkan. Setiap muslim tentu mengetahui apa itu puasa dan pasti sudah pernah melakukan puasa. Tadi sudah Bapak tanya, memang sudah pernah melaksanakan puasa, baik itu wajib maupun yang sunnah. Banyak keutamaan ataupun manfaat yang dapat jika seseorang melakukan puasa dengan niat dan tulus ikhlas, ya. Berbicara tentang puasa, pasti kita akan mengingat bulan yang penuh berkah, yaitu bulan Ramadan. Masuk ke selanjutnya, yaitu coba perhatikan ke depan. Apa yang di depan itu? Puasa dalam bahasa Arab disebut dengan Dengan asyam. atau secara wajibkan atas kamu Oke, terima kasih. Jadi begini, setelah dibaca makna puasa itu apa? Coba siapa yang tahu? Coba makna puasa setelah dibacakan tadi, didengarkan oleh adik-adik murid-murid ini, kira-kira makna puasa itu apa? Puasa maknanya berarti puasa itu artinya apa? makan, minum, dan segala yang membatalkan puasa. Ya, berarti kita dibina untuk menahan diri dari apa? Menahan diri dari lapar, haus, dan hal-hal yang membatalkan puasanya. Mulai kapan? Berarti kita harus bisa menahan diri kita dari lapar, haus, ya, dan hal-hal yang membatalkan puasa, baik dari perkataan, perbuatan, ya kan? Bukan cuma menahan lapar aja, tetapi harus bisa kita menahan diri kita untuk berkata yang tidak baik, menahan diri kita untuk berperilaku yang baik. Oke, tadi sudah diingatkan bahwa puasa dalam bahasa artinya disebut dengan asyam ataupun as-sahum. Secara bahasa asyam artinya yaitu menahan diri. Sedangkan secara istilah asyam artinya beribadah
kepada Allah Ta'ala. Kepada siapa? Dengan menahan diri dari makan, minum, dan berkata dan pembatal puasa lainnya dari terbit fajar hingga terbenamnya matahari. Oke? Oke? Nah, berarti sudah diingat kan? Oke, hukum puasa. Bagaimana hukum puasa itu? Nah, hukum puasa Ramadan. Puasa Ramadan hukumnya wajib. Nah, ini jelas wajib. Hukum puasa Ramadan itu wajib. Berarti tidak ada kata tidak boleh kecuali. Nah, tapi ada kecualinya ya. Berdasarkan firman Allah Ta'ala, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa. Coba, siapa kira-kira tahu tentang firman Allah ini? Nah, dalam Al-Quran, surah Al-Baqarah, ayat 183. Coba, salah seorang, coba, yang tahu. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Oke. Sudah. Di mana tadi puasa Ramadan hukumnya itu wajib berdasarkan firman Allah Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Berarti sudah jelas Allah telah memerintahkan kita. Ya, Allah telah apa? Telah memerintahkan kita umatnya untuk melaksanakan ibadah puasa. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Oke. Berarti sudah ingat di dalam Quran surah Al-Baqarah kedua ayat 183 yang isinya apa? Coba diulang apa tadi isinya? Coba. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Oke. Itulah dia, berarti jangan dilupakan ataupun perlu kita selalu mengingat apa yang telah dianjurkan disuruh kepada umat itu di dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 123 itu ya. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Ya, selanjutnya masuk kita pengertian puasa. Apa? Pengertian puasa. Kira-kira apa itu pengertian puasa? Coba ada yang tahu pengertian puasa? Seperti yang sudah kita bacakan tadi dalam Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menjanjikan bagi orang-orang yang berpuasa
berpuasa dengan baik akan mendapatkan predikat takwa. Kira-kira takwa. Coba Bapak tanya. Takwa apa itu takwa? Beriman kepada Allah. Yang lain lagi. Coba diingat ya. Takwa. Takwa artinya ialah melakukan semua perintah Allah. Itulah dimaksud dengan takwa. Orang yang melaksanakan semua perintah Allah. Itulah disebut dengan takwa. Dan bukan hanya perintahnya aja dilaksanakan. Bukan hanya perintah aja yang dilakukan. Tetapi kalau orang takwa itu harus bisa melaksanakan perintahnya dan menjauhi dan meninggalkan larangannya. Maka itulah disebut dengan takwa. Apa? Takwa. Oke? Oke. Berpuasa yang baik harus memahami dan mengikuti ketentuannya. Puasa dalam bahasa Arab disebut laum ataupun diam, artinya menahan diri dari segala sesuatu. Menahan diri dari segala sesuatu, baik makan minum, perkataan, perbuatan harus ditahan sehingga nanti di kemudian hari ataupun di akhirat kelak kita akan memperoleh teman surga yang sangat indah yang disediakan Allah untuk orang-orang yang melaksanakan perintahnya tadi. Oke? Coba diperhatikan ke depan. Jadi setelah kita lanjut lagi ya. Oke, masuk kita ke syarat puasa. Coba yang tahu dengan syarat puasa. Oke, coba didengarkan, diingat, ya, didengarkan, diingat. Kita tidak cukup untuk mendengarkan saja, tetapi kita harus bisa mendengar, mengingat. Oke, mendengar, mengingat sehingga kita selalu menyimpannya di benak kita. Oke? Syarat wajib puasa: berakal sehat. Apa? Berakal sehat. Iya. Berakal sehat. Berakal sehat. Orang gila, hilang akal, tidak wajib berpuasa. Nah, dah ditulis ya. Nah, coba tadi apa syarat wajib puasa tadi? Berakal sehat. Nah, kalau sudah berakal sehat, itu sudah diwajibkan berpuasa. Ya, berarti di sini orang yang tidak sehat itu tidak diwajibkan puasa. Seperti mana orang yang tidak diwajibkan berpuasa? Berarti orang gila tidak diwajibkan berpuasa karena memang pikirannya tidak stabil. Oke? Oke, yang kedua, balik ataupun dewasa. Berarti yang dewasa sudah diwajibkan berpuasa dan yang masih anak-anak itu belum diwajibkan untuk berpuasa, ya kan? Oke, seterusnya kuat berpuasa. Yang kuat berpuasa ini maksudnya bagaimana?
orang yang mampu untuk melaksanakan puasa. Bagaimana ciri-ciri orang yang tidak kuat ini? Lawan daripada kata kuat ini kira-kira bagaimana? Yang sakit, ya, yang sakit. Apalagi? Yang sakit, apalagi? Oh iya, iya. Hah? Hamil. Nah. Hah? Iya, menyusui ataupun memberikan ASI kepada anaknya, ya kan? Oke, masuk kita selanjutnya yaitu syarat sah puasa. Tadi syarat wajib puasa itu kan bagi yang diwajibkan. Maka di sini masuk kita syarat sah puasa. Syarat sah puasa. Tadi apa yang pertama yaitu Islam. Apa? Islam. Ya. Coba yang kedua. Tamiz artinya mampu membedakan yang baik dan yang buruk. Apa? Mampu membedakan yang baik dan yang buruk. Iya. Selanjutnya apa lagi? Selanjutnya apa lagi? Suci dari haid dan nifas ataupun yang harus bersih, ya kan? Bersih daripada haid. Haid itu bagi perempuan, ya. Perempuan, kalau laki-laki nggak haid. Ya. Selanjutnya bukan pada hari-hari yang diharamkan puasa. Oke, kita lanjut lagi ya. Coba perhatikan ke depan. Rukun puasa. Apa itu rukun puasa? Rukun puasa adalah segala sesuatu yang harus ada dan harus dipenuhi pada waktu melakukan ibadah puasa. Adapun yang termasuk rukun puasa sebagai berikut. Ya, niat. Berarti kita harus berniat, ya kan? Coba, ada yang tahu dengan niat puasa? Coba berdiri dulu. Bagi yang tahu dengan niat puasa. Coba dulu. Iya, coba dulu. Nawaitu tawarrudi an adai fardhi Ramadana hadis sanati lillahi ta'ala. Oke, yang lain lagi. Coba bergantian yang tahu. Ya. Ada lagi? Iya, alhamdulillah sudah banyak anak didik Bapak di kelas ini sudah mengetahui niat puasa, ya kan? Itulah terkait dengan niat. Oke, maka kita lanjutkan. Menahan diri dari segala hal yang membatalkan puasa mulai terbit fajar hingga terbenam matahari. Oke. Nah, di sini menahan diri dari segala hal yang membatalkan. Iya, karena ini harus kita ingat ya. Jangan sempat puasa kita menjadi sia-sia. Karena bisa saja puasa kita berjalan tetapi nilai daripada apa?
nilai daripada ibadahnya bisa berkurang. Jadi bagaimana caranya biar benar-benar puasa kita itu bisa terjaga dengan aman? Menjaga sikap, ya. Baik, pertama setelah kita menahan lapar, kita menahan haus, berarti menahan sikap, sifat, perkataan. Berarti harus dengan yang baik-baik. Jangan pernah bercakap yang jorok-jorok, yang kotor-kotor. Berarti harus ditinggalkan. Oke. Selanjutnya, di dalam bulan puasa itu ada hal-hal yang membatalkan puasa. Coba perhatikan ke depan. Ya, di sini ada hal-hal yang membatalkan puasa. Makan dan minum dengan sengaja, berhubungan suami istri di siang hari ataupun keluar air mani dengan sengaja. Oke? Selanjutnya, muntah dengan disengaja. Selanjutnya, hilang akal. Contohnya seperti mabuk, pingsan ataupun gila. Selanjutnya, haid, nifas ataupun wiladah dan murtad. Di sini saya berikan lembaran tugas sebagai tugas kita untuk saat ini, ya. Maka Bapak bagi menjadi 3 kelompok. Oke, coba kelompok pertama. Oke, ini kelompok kedua. Ya, kelompok ketiga. Coba dengarkan. Ini tugas Bapak berikan waktu 5 menit. Ini hanya menghubungkan antara gambar yang A dengan yang B, gitu aja. Menghubungkan. Oke, coba diperhatikan yang menjadi tugas itu. Orang yang tidak wajib puasa, tuliskan orang-orang yang tidak diwajibkan berpuasa sesuai dengan petunjuk gambar di bawah ini. Berarti tulis mana yang diwajibkan, yang tidak diwajibkan puasa di sini gambarnya. Dipilih gambarnya itu mana yang tidak wajib puasa. Coba kerjakan. Ada situ tertulis nama dan kelas. Ya, nama dan kelas. Berarti di nama itu ditulis kelompok. Kelompok 1, 2 ataupun 3. Ya. Kelompok, ini kelompok berapa? Nah, 1. Kelas 5. Oke, udah ditulis sini. Coba kelompok 2. Itu kan nama itu ditulis kelompok 2 udah. Itu. Hah? Udah. Oke, dipegang dulu. Oke. Sudah. Setiap kelompok Bapak harapkan harus 1 orang membacakan apa hasil yang telah diberikan di kelompoknya masing-masing. Udah? Coba kita mulai dari kelompok 1. Coba kelompok 1. Akan maju ke depan.
Sudah maju. Sudah, berbaris, baris. Biar. Oke, kita mulai. Gambar 1 tidak. Gambar 2 bisa. Gambar 3 gambar yang tidak dapat berpuasa adalah gambar yang tidak diwajibkan berpuasa adalah gambar 1, gambar 3, gambar 4, gambar 6, gambar 7, gambar 8. Ya, tepuk tangan. Terima kasih daripada setiap kelompok, baik kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Jadi secara pemahaman yaitu setelah Anda memperhatikan, adik-adik memperhatikan gambar-gambar itu sudah memang memberikan hasil bahwa adik-adik itu telah mengambil hikmahnya, berarti puasa itu telah dipastikan kepada yang sehat ya. Oke, sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita, ada baiknya kita menonton layar video kita untuk di depan ini, dan sambil menonton bisa juga diambil kira-kira apa isi daripada video kita ya. Coba perhatikan sebelumnya, perhatikan ke depan. Setelah kita menonton video, berarti kita telah mengambil isi daripada video. Kira-kira apa tadi isi video? Yaitu tentang puasa Ramadan. Ya, puasa Ramadan. Jadi siapa yang tahu apa arti puasa itu? Bagaimana puasa itu? Puasa itu tidak hanya menahan lapar, tapi hanya menahan diri dari segala. Oke, teman. Oke, coba ada tadi si Ilma lagi. Coba Ilma. Puasa tidak hanya menahan lapar dan haus, tapi juga menahan diri dari segala perbuatan dan sikap yang dapat membatalkan puasa. Oke, bagus. Oke, cukup sekian untuk mengakhiri pembelajaran kita. Marilah kita berdoa. Doa penutup dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin. Oke, alhamdulillah alamin. Maka marilah kita tutup pembelajaran kita dengan mengucap hamdalah, alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.